Ya, Anda Edward. Ya. Siap. Mana gambarnya, suaranya? Oke. Baik, terima kasih atas kehadiran di sini, gitu, Pak Edward. Baik, tadi Pak Said udah bicara banyak, gitu. Tapi saya sekalian juga sambil saya kesempatan Pak Edward untuk membicarakan bagaimana, menjelaskan kepada kita bagaimana sih respon pemerintah provinsi dalam mengalokasikan dan merefocusingkan kembali anggarannya dalam rangka penanganan COVID ini. Dan kebetulan nih sekalian saya juga mau minta klarifikasi nih Pak Edward, ini mumpung ada kesempatan gitu ya. Karena di grup WA nih beredar, itu adanya surat BPKP tentang ya. Tapi saya pikir ini kesempatan lah untuk kita supaya orang jangan salah paham gitu. Silakan Prof Edward. Ya. Oke, makasih Kak Usni Tamrin, senior sekaligus guru kita, guru kami. Kalau di situ tadi ada reuni antar anggota dewan, di sini Kak, kami juga reuni antar anggota Sospol. Karena di Bapeda ada diwakili oleh Pak Muhammad Adi 92 FISIP, dan dari Kominfo diwakili oleh Kak Densa 89 FISIP. Ya, silakan. Jadi saya ingin menyapa dulu yang saya hormati tentu Pak Bupati Musi Banyuasin, Pak Dr. Dodi Rejalek, kemudian Pak Bupati Oki, Pak Iskandar, yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Pak Bang Said Abdullah sebagai Kepala Badan Anggaran DPR RI, dan para audien yang hari ini sempat bergabung. Tadi kalau kita bicara soal bagaimana, tadi saya sudah menyimak juga apa yang disampaikan oleh Bang Said, dan memang Kak pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memang mau tidak mau juga harus pasti terkenalah dampak yang terjadi dari sisi bagaimana penurunan anggaran yang ada di Sumatera Selatan. Sebagai gambaran saja, ini kami sampaikan bahwa kami terpaksa melakukan penjadwalan ulang APBD tahun anggaran 2020 ini karena memang berdasarkan apa yang sudah kami dapati bahwa anggaran yang mungkin selama ini harusnya bisa kita jadikan prediksi untuk melakukan berbagai macam cara untuk ikut dalam rangka melakukan pencegahan terhadap COVID-19 ini. Kami sampaikan dulu bahwa kita mengalami beberapa penurunan, diantaranya adalah alokasi dana bagi hasil dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah itu mengalami sekitar 10,69%. Lalu kemudian untuk pendapatan asli daerah untuk di 2019 juga kami sampaikan mengalami 9,75% dari target yang harusnya bisa kita capai, dan juga untuk sehingga total pendapatan yang juga harusnya bisa kami atau kita bisa dapatkan juga mengalami sebanyak 10,28%. Nah, tentu sehubungan dengan hal tersebut, memang mau tidak mau langkah-langkah refocusing dan realokasi anggaran harus kita jalankan. Dan ini sesuai juga dengan keputusan bersama antara Mendagri dan Menteri Keuangan nomor 119/2813/SC dan nomor 117 PMK.07/2020, yang dimana kriteria belanja barang dan jasa dan belanja modal minimal itu harus kemudian dikurangi sebanyak 50% dari total anggaran semula. Dan ini juga sudah kita tidak lanjuti dengan surat dari surat Pak Gubernur kepada seluruh kepala OPD dan biro di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dikeluarkan pada tanggal 11 Juni 2020, dan juga langkah lain adalah membuat keputusan Gubernur nomor 325/KPTS/BPKAD/2020, di mana ini berkaitan dengan perubahan atas keputusan Gubernur Sumatera Selatan nomor 238/KPTS/BPKAD/2020 tentang penggunaan dana belanja tidak terduga tahun anggaran 2020. Nah, intinya memang
sekarang pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan juga saya yakin dan percaya juga diikuti oleh pemerintah kabupaten dan kota se-Sumatera Selatan memang sangat memberikan atensi terkait dengan tanggap darurat dan lainnya, khususnya terhadap penanggulangan wabah COVID-19. Karena kita tahu bersama, kita melakukan berbagai macam cara, diantaranya yang mungkin kita ketahui ada 3 pilar, yaitu adalah pertama dengan tracking, yaitu ini di bidang kesehatan, yaitu penelusuran terhadap semua orang yang kontak erat dengan kasus positif COVID-19, kemudian testing, yaitu untuk memastikan orang yang diduga terindikasi, dan treatment, yaitu berkaitan dengan mungkin melakukan karantina selama 14 hari untuk pelaku perjalanan dan sebagainya. Tetapi di samping itu juga, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga melakukan, selain di bidang kesehatan, kita juga melakukan berbagai macam treatment yang berkaitan dengan ikutan-ikutan daripada proses itu. Misalkan kita juga mengalokasikan bagaimana masalah penanggulangan bencana daerah ini dikaitkan dengan proses secara makro daripada tanggap darurat yang diakibatkan karena adanya coronavirus disease ini. Kemudian kita juga menyiapkan di dinas sosial misalnya, ya ada kemudian di dinas perdagangan, dinas perhubungan, ya dinas pendidikan, yang terbaru kita juga menyiapkan bagaimana bantuan kepada mahasiswa yang terdampak COVID untuk kemudian bisa kita berikan bantuan supaya paling tidak mahasiswa yang terdampak itu bisa sedikit mendapatkan keringanan. Lalu kemudian hal-hal lain juga ini semua kita lakukan, tujuannya adalah memastikan persoalan atau permasalahan COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan ini bisa tertangani dengan baik. Walaupun tadi juga sudah disinggung oleh Kak Aam tadi ya, ada kaitan BPKP yang jatuhkan sanksi penundaan DAU kepada Pemprov Sumatera Selatan. Ya, tadi saya juga sempat baca di mana dikatakan bahwa ada beberapa hal yang mungkin membuat ini jadi seolah-olah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Apalagi tadi ditambah juga di sini ada pengamat yang menyampaikan bahwa prosesnya sendiri seolah-olah kita tidak terfokus pada kondisi yang demikian. Bisa dijelaskan bahwa memang penanganan COVID ini sendiri dibutuhkan satu kolaborasi, satu sinergisitas yang tidak mudah memang. Apalagi tadi juga disampaikan oleh Bang Said bahwa aturan, kondisi dari pusat juga bisa harus kita akui juga kadang-kadang juga banyak hal yang harus kita atensi, sehingga kemudian harus punya implikasi yang mau tidak mau harus kita jadikan juga rujukan supaya jangan sampai kita salah langkah. Nah, sebenarnya bukan saya ingin mengatakan bahwa kondisi yang demikian itu harusnya terimplikasi demikian, tidak. Tetapi saya ingin menyampaikan dan menegaskan kepada teman-teman yang ada di sini, sebenarnya refocusing APBD Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dengan memperhatikan berbagai macam kepentingan dari seluruh elemen yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Dan juga kita juga menyampaikan bahwa sinergisitas antara kabupaten, kota, dan provinsi juga menjadi hal yang sangat luar biasa yang kita anggap sebagai bagian dari semangat untuk mengatasi ini secara bersama-sama. Kami mencatat bahwa untuk APBD kabupaten kota yang setakat ini tercatat dan data ini terus bergerak sudah mencapai 815.591.586.060 rupiah, dan ini ongoing. Sementara untuk APBD Provinsi Sumatera Selatan sendiri kita sudah sampaikan juga ini adalah ongoing juga sebanyak 136.659.318.039 rupiah. Artinya
tentu secara anggaran ini memang sudah seyogianya menjadi perhatian. Dan kalau saya melihat dari apa yang sudah kita laksanakan, dari kondisi yang ada, memang beberapa hal ketika kita bicara tentang bagaimana pandemik ini bisa kita selesaikan atau kita way out daripada pandemik ini, ada 4 hal yang mungkin harus juga menjadi perhatian kita. Di antaranya adalah yang paling penting, bagaimana komunikasi, informasi, dan edukasi di tengah-tengah masyarakat itu bisa berjalan dengan baik. Dan ini tentu saja menjadi PR besar bagi kita semua, di samping juga memang disposisi atau ketegasan dari setiap pelaksana amanat daripada kebijakan juga harus kemudian menjadi indikator utama di dalam melaksanakan refocusing anggaran dan implementasi daripada yang menjadi tugas dari kondisi yang demikian. Jadi dapat kami sampaikan juga bahwa dengan kondisi yang sekarang ini sudah jalan, seperti yang ketika kita pertama kali ketemu pada diskusi kita, kalau tidak salah hampir 3 minggu yang lalu, berkaitan dengan kondisi yang ada di Sumatera Selatan, bahwa memang dari hari ke hari memang perbaikan selalu berusaha kita laksanakan. Dan alhamdulillah pada kondisi yang demikian ini, angka 38,8% dari total pasien yang terkonfirmasi positif itu semakin meningkat. Nah, ini nilai plusnya. Walaupun kita juga tidak bisa berkata gembira juga, karena memang tracking dari 1.271 pada hari ini, kondisi sekarang memang masih ada peningkatan sebanyak 42 yang terkonfirmasi positif. Nah, ini juga tentu tidak juga serta-merta menjadi sesuatu yang mungkin harus kita maknai sebagai satu kekhawatiran, walaupun memang harus kita tetap khawatir karena trennya masih ada peningkatan yang demikian, tapi saya yakin dan percaya bahwa langkah-langkah kita yang sinergis, kemudian kolaboratif antara pemerintah kabupaten kota dan pemerintah provinsi Sumatera Selatan ini akan nantinya bisa membawa kita ke keluar dari pandemik ini dengan segera. Demikian. Oke, terima kasih Prof. Edward gitu ya. Paling nggak sudah terlihat gitu kemana arah politik anggarannya, walaupun sebagai pengantar tadi mau pedalaman kita bisa dalam diskusi gitu. Dan memang untuk Sumatera Selatan jujur juga masih ada persoalan gitu, ini terlepas dari persoalan pemerintah, kita termasuk salah satu provinsi PDP ya, provinsi dalam pengawasan gitu ya, di samping Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Pak Presiden tuh meminta untuk pengawasan, lebih fokus pada pengawasan kita. Memang ini peran kita semua gitu. Mudah-mudahan provinsi juga, ya kalau boleh saya sedikit beropini gitu, jangan buru-buru untuk membuka sekolah, jangan buru-buru normal life, karena perjuangan kita masih panjang. Baik.